Halo semuanya, selamat sore saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi dan pada perjalanan kali ini saya akan menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya menuju kota Jakarta, naik kereta api yang memang menjadi salah satu kereta penumpang terpanjang di Indonesia, yaitu kereta api Gumarang. Dan pada perjalanan kali ini saya akan mencoba kereta api Gumarang di kereta kelas eksekutifnya. Nah, bagaimana untuk perjalanan saya naik kereta api Gumarang dari Surabaya ke Jakarta? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, teman-teman, di stasiun Surabaya Pasar Turi ini ada dua pintu keberangkatan ya. Yang pertama ini adalah keberangkatan untuk kereta-kereta ekonomi, ruang tunggu atau pintu masuk bagi penumpang kereta-kereta kelas ekonomi. Lumayan banyak juga kursi di ruang tunggunya. Lalu ada juga beberapa kedai yang menjual oleh-oleh seperti lapis Surabaya dan ada juga penjual kopi ya. Nah, lalu teman-teman untuk penumpang kereta kelas eksekutif, pintu keberangkatannya sebelah sini. Nah, di ruang tunggu khusus kereta eksekutif ini terdapat juga lounge untuk penumpang kereta kelas luxury dan ini untuk penumpang kereta-kereta eksekutifnya, teman-teman. Kursinya juga bagus ya, lumayan. Buat nunggu juga adem karena ada AC. Untuk kota Surabaya sendiri ada dua stasiun besar sebagai pusat keberangkatan bagi kereta-kereta jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Surabaya Pasar Turi yang sekarang ini untuk kereta-kereta yang memang melewati jalur lintas utara. Di stasiun Surabaya Pasar Turi juga kereta yang mengarah ke arah Jakarta itu lebih banyak. Ada kereta api Argo Bromo Anggrek atau kereta nomor 1 di Indonesia yang merupakan kereta paling cepat dari Surabaya ke Jakarta. Ada juga kereta api Sembrani, kereta api Airlangga, kereta api Gumarang, Jayabaya, Kertajaya, dan juga kereta api Dharma Wangsa. Untuk yang kedua, yaitu stasiun Surabaya Gubeng, merupakan stasiun keberangkatan untuk kereta-kereta yang umumnya lewat jalur lintas selatan. Hanya ada 3 kereta saja dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun di kota Jakarta. Yang pertama ada kereta api Bima untuk keberangkatan menuju arah ke Gambir, lalu ada juga kereta api Gaya Baru Malam Selatan dan kereta api Jayakarta untuk keberangkatan ke arah stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, untuk kereta api Gumarang sendiri yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini terdiri dari 2 kelas, teman-teman. Yang pertama ada kereta kelas bisnis yang sudah mulai langka saat ini dan ada juga kereta di kelas eksekutifnya. Untuk kereta api Gumarang sendiri di kelas bisnis, harga tiketnya ada pada kisaran harga Rp380.000 untuk rute dari Jakarta ke Surabaya ataupun sebaliknya. Dan untuk harga tiket kereta kelas eksekutif di kisaran Rp610.000 untuk rute sejauh dari Surabaya menuju ke Jakarta. Kereta api Gumarang juga akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu perjalanan sekitar 10 jam 47 menit, dan diperkirakan akan tiba di stasiun Pasar Senen esok hari pada pukul 02.40 sekian, teman-teman. Jadi ini adalah ruang tunggu bagian dalam dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan maaf banget, tadi itu saya nggak sempat rekam-rekam stasiun bagian luar karena tadi hujannya deras banget. Dan ketika saya sudah melakukan proses boarding, ternyata ini hujannya mulai mereda. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, untuk yang ada di sebelah sana itu adalah kereta api Sembrani yang memang menggunakan rangkaian kereta eksekutif dan juga kereta kelas luxury. Yang eksekutif yang warna putih dan yang stainless steel ini adalah kereta spesialnya kelas luxury. Buat teman-teman yang penasaran dengan kereta api Sembrani, baik di kereta kelas eksekutif maupun di kereta kelas luxury, bisa cek videonya di channel saya.
Nah, kereta api Gumarang yang akan saya naiki rangkaiannya sudah disiapkan di jalur 2 stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini rangkaiannya panjang banget. Bawa 9 kereta kelas bisnis, 1 kereta restorasi, 5 kereta kelas eksekutif, dan 1 kereta pembangkit. Sekarang ini saya duduk di kereta eksekutif 4, dan kereta eksekutif 4 ini bablas ya ke belakang. Entah dapat peron atau enggak, kayaknya sih enggak ya. Jadi masuknya lewat eksekutif 3. Ini kereta eksekutif 3 dan eksekutif 4-nya di sini. Saya di kursi nomor 1. Alhamdulillah dapat di jajaran paling belakang. Bersyukur banget ya. Ini dia untuk kursi saya saat ini. Nomor 1C, single seat, paling belakang. Jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Gumarang yang akan membawa saya dari Surabaya menuju ke Jakarta. Dan saya juga sudah pernah bikin konten vlog perjalanan naik kereta api Gumarang ini dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan pada waktu itu saya naiknya di kereta kelas bisnis. Sekarang ini saya akan coba kereta api Gumarang di kelas eksekutifnya. Untuk susunan kereta api Gumarang sendiri, di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta bisnis 1 sampai dengan bisnis 9, di belakang bisnis 9 ada kereta restorasi, ditambah lagi di belakang kereta restorasi ada eksekutif 1 sampai dengan eksekutif 5, dan yang paling belakang kereta pembangkit. Berarti totalnya membawa 9 ditambah 5, 14 masih ditambah kereta makan dan kereta pembangkit. Totalnya membawa 16 kereta atau 16 gerbong. Untuk satu kereta atau satu gerbong ini memiliki panjang sekitaran 20 meteran, teman-teman. 20 sampai 21 meter yang saya tahu. Dan apabila kalau di total 16 kereta atau 16 gerbong dikalikan 20 aja, panjangnya ini udah 320 meteran, teman-teman. Panjang banget emang. Dan setahu saya, selain kereta api Gumarang, ada juga kereta rangkaian panjang lainnya untuk kereta penumpang, seperti kereta api Kertajaya dan kereta api Jayakarta. Namun untuk kereta api Gumarang kelas eksekutif ini nggak rata kaca-kaca kecil ya, ada juga kaca-kaca lebar seperti yang ada di sebelah sana. Kacanya itu gede-gede banget, cocok untuk teman-teman yang seneng lihat pemandangan keluar. Kaca seperti itu, kaca lebar, menurut saya mirip-mirip dengan feel naik kereta panoramik tapi ala zaman dulu ya. Kalau di sini, di kereta eksekutif 4, jarak pandang keluar itu sangat terbatas karena ya memang kacanya nggak gede, teman-teman. Cuman berapa jengkal? Paling 3 jengkal, 2 jengkal setengah kayak gitu. Nah, teman-teman, biasanya kalau saya ngonten bikin vlog tentang kereta api, saya bakal ke depan dulu untuk lihat lokomotif. Tapi tadi ketika saya cek, lokomotifnya itu bablas ke depan jauh banget, tidak mendapatkan peron, teman-teman. Jadi ya nggak bisa lihat lokomotifnya ke depan ya, karena memang area penumpang itu hanya di sekitaran peron saja, nggak boleh melebihi itu. Apabila melebihi peron, itu udah areanya petugas. Dan apabila kalau kita keliaran di sekitar stasiun dan bukan area penumpang, itu dikasih warning ya sama petugas keretanya seperti itu. Dan untuk seri di kereta eksekutif 4 ini adalah K1 08404 ML, yang dimana K1 ini menandakan bahwa ini adalah sarana kereta eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 84 ini adalah tahun pertama dinas di tahun 1984, dan 04 ini adalah urutan keempat di tahun segini, teman-teman. Lalu ML ini adalah singkatan dari Depo Malang sebagai kepengurusan dari rangkaian kereta ini, teman-teman. Ditambah lagi di situ juga ada informasi di sini BK 35500 kg, yang artinya berat kosong 35,5 ton. Ditambah lagi di sini ada informasi detail juga. MD itu adalah singkatan dari mulai dinas di tanggal 14 Januari tahun 1984. Lalu P24 SGU itu adalah perawatan tiap 2 tahunan di Balai Yasa Surabaya Gubeng tanggal sekian. Ditambah lagi di paling bawah itu ada P48 YAD atau perawatan 4 tahunan yang akan datang di tanggal segitu, teman-teman. Selain itu juga di sebelah sini terdapat sebuah kode trainmark di mana F menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Namun untuk kereta api Gumarang ini dibatas kecepatannya hanya 100 km per jam saja. Ditambah lagi 40 ini adalah berat maksimal 40 ton, serta 8 ini adalah tipe bugi atau roda K8. Nah, untuk kereta eksekutif 4 tadi trainmarknya adalah F, yang dimana kereta eksekutif 4 ini bisa berjalan sampai dengan 120 km per jam. Namun, ada kereta eksekutif 3 yang menggunakan trainmark E,
di mana kecepatan untuk train mark E ini adalah 100 km per jam. Jadi apabila semua kereta misalkan itu train marknya F bisa 120, tapi ada nyantol satu yang train marknya E, semuanya ini satu rangkaian nggak bisa jalan 120 teman-teman. Harus berjalan di angka 100 km per jam saja, mengikuti train mark dengan kecepatan maksimalnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang nyantol D1, kecepatannya bakal 90, kalau E itu kecepatannya bakal ngikut 100. Nah teman-teman, ini dia untuk depo kereta Surabaya Pasar Turi. Di sana banyak terparkir kereta-kereta yang sedang tidak berdinas. Ditambah lagi untuk stasiun Surabaya Pasar Turi ini memiliki keunikan di mana rel kereta ke arah sana, ke arah Mesigit sampai dengan ke arah Surabaya Kota, lalu Surabaya Gubeng, relnya itu akan menerobos bangunan PGS atau Pusat Grosir Surabaya. Tadi itu saya naik kereta api Jayabaya dari Malang ke Surabaya dan keretanya lewat ke sana. Nah, ini dia untuk peta rute dari kereta api Gumarang. Akan diberangkatkan startnya dari stasiun Surabaya Pasar Turi, berhenti di stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Ngrombo, Semarang Tawang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Jatibarang, Bekasi, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Pasar Senen. Sekarang kereta api Gumarang sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi dan diberangkatkannya itu pukul 15.57. Ya, lambat sekitaran 2 menit teman-teman, entah kenapa ya. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota tujuan, di kota Jakarta dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan tepat waktu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16.29 dan kereta api Gumarang sudah tiba di stasiun Lamongan. Untuk stasiun Lamongan berada di sisi sebelah sana. Di kereta eksekutif 4 ini ke arah stasiun itu lumayan jauh teman-teman. Kalau jalan ya mungkin 100 meter lebih lah tuh. Tapi untungnya di stasiun Lamongan ini peronnya udah prefer, sudah menggunakan peron panjang. Sehingga semua rangkaian kereta mendapatkan peron teman-teman. Pada pukul 16.55 waktu Indonesia Barat,
perjalanan kereta api Gumarang kini telah tiba di Stasiun Babat. Stasiun Babat ini posisinya ada di sebelah sana, teman-teman. Stasiunnya sih bangunannya lumayan rada gede ya. Dan untuk Stasiun Babat ini juga melayani banyak pemberhentian kereta api seperti kereta-kereta Gumarang, lalu kalau nggak salah Jayabaya dan lain-lain. Rata-rata berhenti sih di Stasiun Babat ini. Oh iya teman-teman, di kereta api Gumarang juga ini ada fasilitas footrest atau pijakan kaki. Tapi untuk footrestnya sendiri agak kurang begitu enak sih. Ditambah lagi ini si meja lipat, jarak meja lipat ke kursi itu mepet banget. Jadi ketika kita mau makan, ini kaki itu harus disesuaikan supaya mejanya rata. Nah, kalau misalkan teman-teman itu lapar dan ketika naik kereta malas ke kereta restorasi, teman-teman juga bisa pesan makanan melalui aplikasi KAI Akses di menu Rail Food. Dan sekarang saya udah pesan satu menu favorit, yaitu cuangki atau jajanan khas Bandung, khas Garut gitu-gitu teman-teman. Udah lama banget nih nggak makan ciomi di kereta, kangen banget asli. Ketika sore hari tapi udah kelaparan, namun nggak mau makan makanan berat, jadi cocok banget ya jajan cemilan kayak ciomi kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Udah lama nggak jajan ciomi di kereta, mantep banget. Waktu menunjukkan pukul 17:28 dan perjalanan kereta api Gumarang saat ini sudah tiba di Stasiun Bojonegoro. Stasiun Bojonegoro ini adalah pemberhentian bagi semua kereta penumpang yang lewat di jalur ini, termasuk kereta nomor 1, kereta api Argo Bromo Anggrek. Jadi apabila dari Bojonegoro mau ke arah Jakarta ataupun Surabaya itu nggak perlu khawatir karena memang semua kereta itu berhenti di sini, teman-teman. Namun sayangnya ketika berhenti di Stasiun Bojonegoro ini, kereta api Gumarang di kereta eksekutif 4 bagian belakang dan juga kereta eksekutif 5 nggak dapat peron. Kalau mau turun di sini itu tinggi banget, jadi harus maju ke depan dulu. Pada pukul 17:59 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Gumarang kini telah tiba di Stasiun Cepu, dan Stasiun Cepu ini sudah masuk di Daop 4 Semarang. Kita juga udah bisa denger lagu Gambang Semarang. Wow, sebulan lebih saya nggak denger lagu Gambang Semarang, rasanya syahdu banget. Nah, di Stasiun Cepu ini juga langit sudah mulai agak redup, dan mungkin setelah berangkat dari Stasiun Cepu ini, nanti ke depan udah mulai gelap, teman-teman. Pada pukul 19:58, perjalanan kereta api Gumarang yang saya naiki kini telah tiba di Stasiun Semarang Tawang di pusat dari Daop 4. Nah, teman-teman, di Stasiun Semarang ini berhentinya cukup lama jika dibandingkan dengan pemberhentian yang lainnya, dikarenakan untuk Stasiun Semarang Tawang ini adalah tempat pemberhentian sekaligus tempat pengecekan rangkaian, pengisian air untuk rangkaian, dan juga biasanya pergantian untuk kru kereta, terutama masinis. Di Stasiun Semarang Tawang ini yang turun dari kereta api Gumarang rame banget, dan yang naik juga udah pasti rame, teman-teman. Nah, untuk Stasiun Semarang Tawang ini emplasmennya berbelok banget, teman-teman, kayak gitu. Ditambah lagi untuk di Semarang ini banyak genangan air karena memang beberapa waktu lalu itu ada sebuah insiden banjir di Semarang Tawang ini, sering banget banjir ya. Ada banjir rob dan lain-lain. Lalu yang ada di jalur 1 ini adalah kereta api Gumarang yang saya naiki, dan yang ada di jalur 3 itu adalah kereta api Brantas dari Stasiun Pasar Senen tujuan Stasiun Blitar.
Dari jalur 1, kereta api berantas, relasi dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Blitar diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Nah, kereta api berantas juga membawa 2 kelas, kereta ekonomi adu dengkul, ditambah lagi ada kereta kelas eksekutif. Untuk kereta api berantas padahal harga tiketnya nggak murah loh, tapi dikasihnya ekonomi adu dengkul. Nggak masuk akal. Nah, rencananya juga di stasiun Semarang Tawang ini, setelah nanti kereta diberangkatkan, saya mau makan malam di kereta restorasi. Sekalian kita lihat restorasi keretanya kayak apa. Kalau dilihat dari tampak luar, itu keren banget teman-teman. Oke, sekarang kereta api Gumarang persiapan diberangkatkan dari Semarang Tawang. Dan untuk kereta restorasinya sendiri ada di depan kereta eksekutif 1 dan di belakang kereta bisnis 9. Wow, ini interiornya kelihatan cakep banget ya. Di sini ada ruang kru. Lalu di sini juga ada musola, teman-teman. Musolanya lumayan gede, bisa dipakai 2 atau 3 orang dalam waktu bersamaan. Ada sendal juga untuk ngambil wudhu. Dan di sini itu ada pantry-nya, tempat pramugara-pramugari kereta untuk menyiapkan hidangan atau makanan. Cakep ya? Ada tambahan lagi, Bapak? Fruity aja 1. Fruity aja 1. Tunggu sebentar ya. Iya. Nah, untuk kereta restorasinya ini kayaknya desain baru. Kelihatan cakep banget. Di sini itu kursinya feel-nya bagus banget, warna coklat. Kursinya juga empuk. Dan ini mejanya menggunakan meja ala-ala marmer gitu ya. Keren. Nah, teman-teman bisa lihat ini interiornya asli keren banget. Ini itu udah bukan kayak kereta restorasi, tapi udah kayak ala-ala cafe, cozy gitu ya. Di sini itu ada aksen lampu-lampu warna kuningnya, cakep asli. Ini saya baru pertama kali lihat kereta restorasi yang modelannya kayak gini. Nah, untuk kursinya sendiri ini lumayan banyak, ada 4, 6, terus 6 tambah 8, 14, lalu 14 tambah 4. Ada 18 kapasitas tempat duduk yang bisa digunakan oleh penumpang. Dan alhamdulillahnya ini kereta lagi kosong ya. Asli ini cakep. Ternyata untuk kereta restorasi ini adalah restorasi dari Balai Yasa Surabaya Gubeng. Di sini ada tulisannya BYSGU. Mantap nih. Balai Yasa Surabaya Gubeng juga setahu saya kemarin merestorasi kereta panoramik, teman-teman. Dan untuk seri kereta restorasinya ini adalah M1-09601 yang dimana ini adalah kereta restorasi yang berdinas mulai tahun 1996. Di sini nih ada tulisannya ya, PT KAI Persero Balai Yasa Surabaya Gubeng tahun 2021. Dan tidak seperti kereta restorasi lainnya, di kereta restorasi ini selain tersedia musola, langsung tersedia tempat wudhu di sebelah sini, teman-teman. Ini mantep banget sih, keren. Kalau semua kereta restorasi kayak gini mantep. Selain itu juga di sini terdapat sebuah alat, ini namanya air purifier, di mana air purifier ini berfungsi sebagai alat yang mengatur sirkulasi udara. Jadi untuk udara di dalam kabin ruangan ini lebih sehat dikarenakan ada filter air purifiernya ini. Mantep banget asli. Jadi sekarang ini saya mau makan malam dulu. Saya makan malam hari ini menggunakan nasi ayam geprek
Karena apa? Karena saya udah lama banget nggak naik kereta setelah 1 bulan lebih, dan sekarang baru naik kereta lagi. Ditambah saya udah lama juga nggak makan ayam geprek, salah satu menu favorit yang saya suka beli di kereta. Nah, untuk isian sendiri dalam satu paket nasi ayam geprek seharga 38.000, ada 1 porsi nasi, ada 1 porsi ayam geprek, ada sambal gepreknya juga ditambah dengan kemangi, ada 1 tahu isi, dan ada 2 potong timun, serta kita juga dikasih alat makan, teman-teman. Udah nggak sabar, udah pengen cepet-cepet makan aja ini. Dan asli ya, kereta restorasinya ini keren banget. Saya masih dibuat terkagum-kagum sih. Bahkan dengan kereta restorasi stainless steel yang baru itu, ini kayaknya jauh lebih keren, teman-teman. Sekarang saya mau langsung makan aja. Udah lapar banget, terus ditambah kangen juga makan ayam geprek di kereta. Perasaan naik kereta Gumarang ini makanannya menu pedas semua ya. Tadi ciomi, sekarang ayam geprek. Gak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, dan perjalanan kereta api Gumarang yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Pekalongan. Di sini kayaknya datang lebih awal, teman-teman, jadi nanti itu harus nunggu waktu keberangkatan tepat pada waktunya pukul 21:31. Sebenarnya di jalur lintas utara ini juga ada satu pemandangan yang bagus banget kalau kita naik kereta di siang hari, yaitu rel kereta akan menyusuri pinggiran pantai utara Jawa. Di antaranya adalah stasiun Pelabuhan yang memang lokasi stasiun itu dekat banget sama bibir pantai. Kalau perjalanan siang sih asli ya, cakep. Namun karena perjalanan malam nggak ada yang bisa dilihat, ya jadi mungkin next time kita naik kereta lagi di waktu pagi hari supaya bisa lihat pantai utara Jawanya. Nah, untuk stasiun Pekalongan ini juga adalah stasiun besar yang ada di Daup 4 Semarang Tawang. Selain kereta api Gumarang, semua kereta api pasti berhenti di sini. Kereta api Argo Bromo Anggrek aja yang nomor 1 berhenti di Pekalongan, Sembrani, dan lain-lain. Pokoknya semua kereta wajib berhenti nih di Pekalongan. Oke teman-teman, jadi ini adalah interior dari kereta api Gumarang kelas eksekutif. Untuk keretanya sendiri adalah kereta retrofit atau kaca-kaca pesawat ya, yang kaca kecil gitu. Dan untuk kereta api Gumarang sendiri di kelas eksekutif, konfigurasi kursinya 22 serta semuanya menghadap arah laju kereta. Terdapat single seat di nomor 1C dan juga di nomor 13B sebelah sana. Di atas sebelah sini ada sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu untuk jarak antar kursi kurang lebih kayak gini teman-teman. Legroomnya lumayan lega. Untuk fasilitasnya sendiri, di sebelah sini ada sebuah kantong untuk nyimpen barang-barang kecil, bisa botol minuman. Ada juga meja kecil untuk nyimpen botol minuman atau cup holder yang di bawahnya tersedia 2 buah steker atau colokan listrik untuk ngisi daya gadget kalian. Bisa HP, tablet, ataupun laptop. Di sebelah sini ada sebuah gantungan untuk nyimpen barang-barang seperti plastik ataupun pakaian seperti jaket. Ada juga sebuah tirai, teman-teman. Ya, kalau kita mau lihat pemandangan, kita buka tirainya. Kalau misalkan nggak mau dilihat dari luar atau silau, kita bisa tutup tirainya. Lalu teman-teman, di bawah sini juga tersedia sebuah tombol reclining. Apabila kita tekan, kursinya ini akan mundur ke mode rebahan. Lalu di bawah handrest juga tersedia sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Untuk kereta eksekutif 4 sendiri, ini toiletnya hanya ada di satu sisi saja. Di sebelah situ adalah kursi nomor 1, dan kita lihat dulu toiletnya sebelum berangkat. Dan interiornya ini menggunakan aksen-aksen kayu yang kelihatan lumayan bagus, walaupun nggak begitu rapih ya. Masih ada boncel-boncel di situ, tapi nggak masalah sih. Nah, untuk fasilitasnya sendiri, di sebelah sini ada kaca yang ukurannya gede banget, teman-teman bisa lihat ya, hampir dari ujung ke ujung. Lalu ada juga tisu, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun, ada jet shower untuk cebokan, lalu untuk klosetnya adalah kloset duduk. Di sebelah sini ada tombol flash untuk membilas, ada pewangi ruangan, ada pegangan juga di sebelah sini.
Dan di sebelah sini ada gantungan untuk pakaian. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Gumarang yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Pekalongan. Dan ternyata setelah saya kembali dari kereta makan, lepas Pekalongan ini, mode malam dari kereta sudah dinyalakan, di mana lampu utama itu dimatikan dan menyala lampu samping ya. Nah, kita juga karena naik kereta eksekutif pada perjalanan malam diberikan fasilitas selimut. Selimut ini tidak untuk dibawa pulang ya, hanya boleh digunakan di kereta saja, dan nanti sebelum tiba di tujuan, selimut ini harus dikembalikan. Untuk selimut sendiri, ini selimutnya lumayan tebal tuh kelihatan ya, dan ya cukup mantep lah. Jadi apabila di kereta dingin, teman-teman mau tidur, tinggal selimutan dan nanti bangun-bangun udah mau sampai keretanya. Nah, biasanya untuk kereta api akan diset ke mode malam itu pada pukul 10. Cuman karena kereta api Gumarang ini mungkin ya tiba di Pasar Senen itu cukup pagi, sehingga banyak penumpang kereta yang memang tidur lebih awal supaya ketibaan di Jakarta itu nggak pening gitu ya. Ya, ini mode malam udah di set, terus suhu di kabin ruangan juga dingin, jadi saya mau istirahat aja deh. Sekarang kereta api Gumarang sudah tiba di stasiun Tegal, dan di Tegal ini hampir semua kereta berhenti ya. Hanya kereta api Argo Bromo Anggrek aja yang melintas langsung. Jadi untuk kereta api Gumarang, Sembrani, Jayabaya, dan lain-lain itu pasti berhenti teman-teman di stasiun Tegal. Sebagai informasi, di Tegal ini juga terdapat sebuah balai yasa atau bengkel kereta. Dan juga di stasiun Tegal ini terdapat percabangan atau perpecahan jalur kereta. Yang akan diambil oleh kereta api Gumarang adalah percabangan ke arah kanan menuju arah ke Cirebon, sedangkan ada percabangan lainnya menuju arah ke kiri, yaitu percabangan menuju ke Selawi. Letak stasiun Tegal itu masih ada di depan ya, lumayan jauh, dan stasiunnya berada di sebelah kanan kereta, sedangkan untuk balai yasa dan juga percabangan jalur nanti ada di sebelah kiri. Masuk stasiun Cirebon barengan dengan kereta api Senja Utama Solo. Balapan ini ceritanya, tapi saya kecolongan soalnya gelap banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:27 menit. Perjalanan kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon, dan kereta api Gumarang ini berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksan. Nah teman-teman, jadi di kota Cirebon ini ada dua stasiun sebagai pemberhentian untuk kereta api jarak jauh. Yang pertama itu ada stasiun Cirebon Kejaksan, yang ini adalah stasiun untuk kereta-kereta dengan kelas tinggi. Lalu ada juga stasiun Cirebon Perujakan yang posisinya tadi di sebelah sana untuk pemberhentian kereta-kereta yang umumnya kelas full ekonomi ataupun campuran ya beberapa. Untuk kereta api Gumarang sendiri berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksan, dan di Kejaksan ini teman-teman, untuk peronnya sendiri di sana lumayan panjang, tapi biasa kereta eksekutif 4 sampai dengan kelima nggak dapat peron. Nah di stasiun Cirebon juga tangki toilet dari kereta api Gumarang diisi kembali teman-teman. Lalu di Cirebon ini juga adalah pertemuan jalur dari arah Surabaya serta dari arah Purwokerto yang lokasinya ada di Cirebon Perujakan. Alhamdulillah sekarang udah tiba di Pasar Senen di stasiun akhir. Pukul 02:50, awal 2 menit dari jadwal seharusnya.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, saya mau share dulu beberapa hal yang akan jadi kesimpulan untuk perjalanan kereta api Gumarang ini. Yang pertama, untuk kereta api Gumarang adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Jakarta Pasar Senen yang merupakan adalah kereta penumpang dengan rangkaian terpanjang, membawa 2 kelas dalam satu rangkaian, yaitu kelas eksekutif dan bisnis. Ditambah lagi untuk kereta eksekutifnya hanya membawa 5, dan kereta bisnisnya, kereta langkanya, ini membawa 9 kereta. Nah, selama di dalam perjalanan naik kereta api Gumarang, menurut saya keretanya lumayan nyaman dari segi peredam suara. Peredam suaranya itu bagus, kedap banget. Dan dari segi guncangan lumayan standar. Dan untuk AC-nya lumayan dingin. Dan yang kurang dalam perjalanan kali ini ya mungkin karena kaca-kaca di kereta api Gumarang itu kecil banget, jadi pandangan keluar kurang oke. Dan juga ada beberapa kursi yang memang menggunakan kaca film yang lumayan tebal. Jadi tadi itu saya ketika di perjalanan, karena kereta ini dari Bekasi langsung bablas ke Pasar Senen, lihat keluar tuh gelap banget kan. Jadi tiba-tiba ketika saya terbangun, keretanya udah berhenti di stasiun Jakarta Pasar Senen. Overall untuk perjalanan naik kereta api Gumarang ini menyenangkan, dan dengan harga tiket di kisaran paling mahal itu Rp610.000, apakah worth it? Ya saya balikan lagi sih ke teman-teman. Karena memang saya rasa harga tiket kereta sekarang ini udah nggak bisa dibilang murah. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Gumarang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.